Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Amin. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah, kali ini adalah sesi podcast dan ini mendatangkan narasumber secara langsung, dan adik kita ini baru bekerja selama 2 bulan. Dia bakal menceritakan nih tentang apa yang terjadi di tempat majikan, dan kemudian ada sedikit keluhan yang ia bakal ceritakan kepada kawan-kawan. Nah, tujuan adik kita itu menceritakan ya tentu pengalamannya, dan semoga pengalamannya ini bisa buat pelajaran khususnya bagi CPMI ataupun adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong ini. Yuk kita bahas tentang cerita adiknya ini apa aja. Let's go. Ayo Dek, monggo diceritakan tentang pengalamannya kerja di negara Hong Kong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita sedikit tentang perjalanan saya nyampe ke negara Hong Kong. Saya baru saja nyampe di negara Hong Kong bulan Juni, sekitar 2 bulan. 2023 ya? Ya, 2023. Saya akan bercerita mulai dari saya masuk ke PT. Nggak apa. Di PT sampai tuh kira-kira berapa lama belajar? Ya, saya di PT masuk PT 27 hari dan saya dapat majikan. Setelah itu saya disuruh tunggu di rumah. Saya tunggu di rumah setiap minggu, saya store bahasa ke PT. Setelah visa turun, saya langsung terbang ke negara Hong Kong. Jadi selama 27 hari Samen belajar di PT. Itu di PT secara nggak pernah balik ya selama 27 hari? Iya, 27 hari saya di PT. Oke, di PT itu ngapain aja? Belajar atau memang belajar masak? Hanya belajar bahasa. Waktu selama 27 hari saya hanya belajar bahasa pagi sampai sore. Setelah saya 27 hari disuruh tunggu di rumah, saya seminggu sekali ke situ belajar bahasa dan belajar masak. Oh, berarti nyetor bahasa. Nyetor bahasa, masak sama bahasa. Ya. Nah, selama 7 hari kawan-kawan yang lain yang satu penampungan sama sampean itu apakah sama lamanya di PT 27 hari atau lebih? Sama atau semuanya itu? Ya, ada yang lebih, kadang ada yang berapa hari cuma dapat majikan sudah langsung suruh pulang. Pokoknya kalau udah dapat majikan itu langsung disuruh pulang. Tunggu di rumah seminggu sekali kita datang, setoran, kita suruh masak gitu. Tapi PT nggak pernah mencari tahu anak buahnya apakah anak buahnya itu bisa bahasa apa enggak? Kalau PT harus nuntut, PT itu selalu nuntut kamu harus bisa bahasa, tapi emang kenyataannya seperti itu. Setor itu dalam bentuk mana? Setor itu berarti kita datang nih, ada gurunya, terus diajak ngobrol atau kamu disuruh nyebutin ini barang apa gimana? Iya, kita hanya setor hafalan. Misal nih, kita disuruh minggu ini datang suruh hafalan buah. Minggu besok suruh hafal sayuran gitu loh, Kak. Jadi nggak ada latihan yang pertanyaan apa gimana yang harus kita nyampe di sini begitu kaget lah, Kak. Iya. Oke. Terus ketika selama 27 hari kira-kira Maam itu bagaimana makan? Kalau soal makan pribadi nih di PT aku, menurut aku sih nggak layak lah, Kak. Nggak layak. Nggak layaknya makan nasi sambal atau mungkin? Ya makanya gimana sih ya, misal dalam waktu 1 minggu menu itu terus menu misal apa itu nangka itu kan buah, Kak. Itu yang udah matang. Iya, udah matang itu loh, Kak. Dikasih garam, dikasih air, udah itu aja. Wah, berarti siang sore gitu loh, Kak. Oke. Siapa sih yang menyuruh kamu untuk di PT itu, atau kamu mencari informasi dari orang lain? Sebenarnya PT itu tuh aslinya tuh punya cabang. Aku tuh masuk ke cabangnya. Nah, aku di PT itu udah setiap hari kan berangkat tuh, nggak stay.
Aku di situ udah hampir 5 bulan di PT cabang itu, tapi nggak ada respon ke depan loh, entah itu buat paspor, entah itu medikal, apalagi interview itu belum sama sekali, belum pernah Kak. Akhirnya saya dilempar ke pusat. Nah di pusat 27 hari aku dapat majikan. Aku hari berikutnya setelah 2 hari dapat majikan, aku langsung disuruh pulang Kak. Disuruh pulang, terus persiapan untuk ke Hong Kong sekitaran bulan Juni. Iya. Nah di Hong Kong itu bisa diceritain nggak sampai di Hong Kong itu bagaimana? Kalau cerita sih sedikit cerita. Waktu pertama aku datang nyampe Hong Kong tuh pagi. Sore aku ketemu majikan. Terus paginya tuh aku langsung diajak ke pasar. Ke toko Indo loh Kak, beli makanan, dibeliin baju. Nah hari kedua berikutnya tuh ya Allah udah bener-bener tuh orang Hong Kong kelihatan. Aslinya? Ya, aslinya Kak. Ya kerja nggak sesuai job lah Kak. Oke, kerja nggak sesuai job itu yang bagaimana? Ya kalau di job aku tuh rumah itu flat. Nyampe sini aku di villa 4 lantai. Terus ada 5 orang di job. Nyampe sini aja 7 orang. Terus tiap hari tuh aku hari kedua tuh aku di Hong Kong selalu masak catering. Dia tuh punya usaha catering, nasi box 200 hingga 300 box itu tiap hari Kak. Berarti itu semuanya kamu yang bantuin atau kamu yang bantu masak atau cuman ngepak-ngepak aja? Semuanya Kak, ya masak, ya bersih-bersih tuh semua, pokoknya semuanya lah Kak, aku yang pegang. Berarti dari pagi sampai malam kamu selain bersihkan 4 flat tadi tingkat, itu juga bantuin dia masak? Iya, semuanya Kak. Oke, hal apa lagi yang kamu ketahui tentang bos itu dan sesuatu hal yang nggak enak nih? Gimana Kak? Apa yang kamu ketahui tentang bos ini? Apakah dia dulu pernah memiliki masalah atau enggak dengan cecenya yang dahulu, atau mungkin masalah dengan konsulat atau mungkin imigrasi? Iya Kak. Setahu saya sih ini cerita-cerita dari caca-caca sebelah. Mbak Cacenya tuh nggak pernah selesai kontrak Kak, banyak yang nge-break. Berarti memang ada masalah ini. Iya. Yang terakhir tuh selesai kontrak karena Filipina. Terus tapi sekarang majikanku udah nggak bisa ambil Caca Filipina Kak. Sudah nggak bisa ambil Caca Filipina karena dapat laporan dari Filipina itu. Iya. Oh kalau majikannya kayak gini. Iya. Kerjanya nggak sesuai kontrak dan tentu kerjanya banyak banget. Selain bersih-bersih 3 sampai 4 flat itu juga membantu catering itu sampai 200 box itu. Berarti di sini konsulat dari Filipina ini benar-benar memblacklist majikan karena memang ada laporan dari PRT PL. Iya Kak. Nah, tetapi masalahnya dari konsulat Indonesia sendiri ini tidak ada tindakan untuk pembacklistan majikan yang nakal seperti itu. Iya Kak. Nah, itu masalahnya. Dan mungkin dari di situ apakah majikan itu mengeluarkan biaya untuk mengambil CC itu banyak atau enggaknya? Iya Kak, majikanku bilang ada bukti juga Kak. Katanya ambil Caca Indonesia tuh aku tuh hampir lebih dari 20.000 dolar Kak. Jadi banyak banget ya kawan-kawan, majikan mengambil PRT dari Indonesia atau biaya penempatan yang dibebankan kepada majikan itu sebesar 20.000 dolar. Iya. Apalagi anak yang baru yang nggak bisa apa-apa, dan ini memang sengaja banget ya majikan ambil. Ya apa? Kalau anak baru itu biar manut, biar dengerin dan tidak memberontak. Iya, ya. Nah itu adalah salah satu memang ibaratnya adalah keinginan majikan yang ngambil yang nggak bisa apa-apa. Iya. Biar manut, apapun yang majikan inginkan lakukan. Ya tidak ada pemberontakan atau pelaporan ke imigrasi seperti Mbak PL tadi. Iya. Nah, yang saya tanyakan kan sama tadi udah cerita nih dari A sampai Z tentang banyak banget kerjaan. Iya. Nah, nggak dikasih makan juga Kak. Nggak dikasih makan, oke. Nggak dikasih makan ini maksudnya bagaimana? Ya kalau pagi tuh
nggak dikasih makan pagi, siang, kalau malam dikasih makan tuh kalau mereka masak, kalau mereka makan di rumah, kalau mereka makan di luar, apa mereka order, aku tuh nggak pernah dikasih kak. Oh, jadi dari sejak pertama datang itu juga nggak dikasih makan? Iya kak, misal aku butuh mie, apa makanan lah yang buat aku makan sarapan, siang, aku beli sendiri kak. Oh, beli sendiri pas waktu libur? Iya kak, soal lemburan juga kak. Ini padahal potongan sampean itu satu bulan bayar berapa? Potongan 2038 kak. Jadi agensi dan PT itu selain menyuruh majikan membayar biaya penempatan sebesar 20.000 Hongkong dolar, ini juga membebankan biaya penempatan atau biaya mencari majikan ke anak baru ini sebesar 038 dan itu selama 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi antara PT dan agensi ini diuntungkan kedua belah pihak. Pertama adalah majikan dan juga Mbak Cece-nya. Oke, yang saya tanyakan bagaimana tentang percakapan Anda? Tadi kan sudah bilang bahwa sampean tuh nggak bisa bahasa nih karena cuma 27 hari. Ini bagaimana tentang bahasa Anda, komunikasi Anda dengan majikan Anda? Komunikasi sangat lucu kak. Kita menggunakan bahasa isyarat kak. Karena saya sama sekali non bahasa Inggris non ya 00, bahasa Kantonis lebih 0. Bahasanya isyarat itu kak. Kalau diceritain itu ketawa. Bisa diceritain apa bahasa-bahasa yang lucu yang sekiranya nih buat kawan-kawan yang dengar nih, lucu banget ini. Kira-kira apa yang membuat sampean tuh sampai saat ini tuh terngiang-ngiang nih, dan nanti kalau pulang ke Indonesia pasti terngiang-ngiang tentang komunikasi sama majikan sampean? Banyak banget kak. Yang Oke. buat ketawa itu banyak kak. Salah satunya disuruh ngambil tisu atau disuruh beli tisu tuh gimana itu? Tadi sebelum di belakang kita udah ngobrol ya. Iya kak, gitu loh kan. Waktu itu nenekku mau belanja tuh ke pasar. Aku disuruh ambil tisu itu habis kak. Waktu itu tisunya habis. Aku nggak tahu kan bahasa tisu itu apa, hanya tahu-tahu saja. Nah aku tuh bilang sama nenek, Bobo cisin itu hampir 10 kali kak. Bobo cisin. Nenek aku marah-marah sambil melotot liatin aku kak. Aku terus ngulangin kak, Bobo cisin. Ya Allah, nenek aku marah. Setelah itu ternyata cisin itu gila kak. Aku diajar kak habis itu ya. Dari lantai 1 sampai lantai 4 itu aku suruh lap-lap tangga, bersihin tangga. Pokoknya tiap hari itu ada cerita lucu kak. Jadi nanti buat pengalaman. Jadi nanti buat apa? Buat pengalaman kalau di Hong Kong. Astagfirullahaladzim. Padahal aku suruh mau. Ya tadi panggang guyu astagfirullahaladzim. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang membuat majikan itu tadinya mau marah nih karena nggak bisa bahasa karena bahasa sampai seperti itu salah, terus akhirnya majikan jadi ketawa. Ada lagi nggak kira-kira? Banyak kak. Contoh nih, aku udah nggak kuat banget, lapar banget tuh. Pagi nyampe sore belum dikasih makan kan. Aku ya taunya hanya sedikit banget kan bahasa yang nggak bisa nyambung lah. Aku mau makan loh, minta makan. Ya udah aku bahasa nek bobo pongo dongo. Bobo aku itu ketawa sambil kentut. Bobo tuh. Ya, itu bobo aku sambil ketawa sambil kentut. Bobo. Pokoknya bahasa itu sangat penting kak, sumpah kak. Nggak bisa bahasa itu keluar pun susah kak, sulit. Terus kalau sama belanja itu gimana? Aku nggak pernah belanja kak. Berarti yang belanja semua majikan? Iya, yang belanja itu semua nenek. Oh, terus berarti kalau menanyakan ke majikan entah itu bobo atau majikan perempuan itu gimana? Iya, kalau sama majikan itu kan masih muda, masih bisa bahasa Inggris. Kan sekarang udah gaul kak zamannya, ya udah ada translate. Nah kalau sama bobo tuh tetap pakai isyarat kak. Setiap hari aku kan sama bobo kerja itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh istirahat kak. Kalau mau duduk pun
mesti dimarahin Kak. Oh iya betul. Iya, udah nggak kasih makan. Kalau hari Minggu lembur nggak dibayar, sulit lah Kak. Jadi dari pagi kerja terus sampai malam. Iya. Jadi kendalanya ya selain tentang kontrak kerja yang tidak sesuai, juga permasalahan satu ini bahasa juga, dan istirahatnya tidak cukup, kerjanya non-stop juga ya. Iya. Oke, di dalam kasus sampean ini apa sih yang sampean inginkan? Yang saya inginkan tuh pulang ke Indonesia lah Kak. Jadi bener positif pengen Iya, balik udah nih, pingin nggak banget pengen. balik. Terus cuma masih bingung Kak, udah minta tolong ke KJRI, ke organisasi Nah, ini itu. Sama sekali Kak nggak direspon. Terus aku nyampe KJRI itu ya jam 7 pagi, nyampe jam 6 sore, cuma disuruh ngisi formulir, disuruh nunggu. Lepas itu sampai sekarang pun belum ada jawaban Kak. Nah, jadi dari kasus sampean ini, sampean sendiri tahu kan bagaimana tentang respon dari konsulat kita sebagai perwakilan kita di negara Hongkong ini, yang Iya, seharusnya Kak. memang Membantu mereka kita. membantu mengayomi, namun kadangkala mereka tuh tidak mendengarkan kita. Padahal banyak sekali kasus kawan-kawan kita tuh yang serius banget. Iya Kak. Oke, di antara teman sampean yang 12 tadi, kira-kira ada nggak kasus lainnya lagi yang sangat menyedihkan? Banyak Kak teman-teman aku Kak yang jobnya hanya mengurus satu nenek, satu rumah, nyampe sini 2 rumah, 9 orang. Tangannya tuh nyampe apa itu ya Kak, luka lah kayak gitu, melepuh, bengkak, berdarah-darah. Terus yang satu ada yang kakinya itu ya Allah Kak, udah hampir busuk lah kayak gitu. Nggak ada tanggung jawab dari majikan, udah ngomong sama PT, udah ngomong sama agent, nggak ada direspon Kak. Katanya itu masih wajar katanya Kak. Tapi pernah nggak si kawannya itu ke dokter? Enggak Kak, enggak pernah ke dokter Kak. Malah temenku yang itu yang tangannya itu ya Kak, selama di sini belum pernah dikasih libur Kak. Belum pernah dikasih Nggak boleh libur sama sekali Kak. Oke, nanti kalau si temannya itu menghubungi sampean, nanti kabarin ya. Iya, Kak. Aku pengen tahu maunya dia tuh bagaimana, maunya dia tuh balik atau dia tetap di situ. Karena dalam keadaan dia sakit seperti itu, contoh bengkak tangannya dan kemudian kakinya bengkak, ini kalau tidak dibawa ke rumah sakit, ini bisa infeksi. Nanti kalau infeksi tidak bisa kerja, ya akhirnya apa? Ini tangannya di itu. Ini Iya, Kak. masalahnya. Iya. Ya, jadi aku kalau dia menghubungi sampean, kabarin maunya gimana. Atau kalau bisa nanti biar dibantu kawan-kawan untuk ngambil adiknya itu di rumah majikannya. Jadi Iya, kita Kak. ambil. Ya pasti tentu kalau ngambil harus bawa polisi juga. Kalau Iya, memang itu memungkinkan. Kalau adiknya ini wes siap untuk pulang. Karena kalau tidak diobati infeksi. Iya Kak. Nah, nanti kalau infeksi sampai berbahaya terus tangannya sampai dari ke jantung, takutnya ini ya. Iya. Oke, jadi kawan-kawan semuanya itu aja pengalaman adik kita ini kerja di negara Hongkong selama 2 bulan. Ya, intinya bahasa penting banget. Nah, kemudian kita bakal membahas berikutnya tentang KJRI. Kinerja KJRI itu bagaimana dengan kawan kita Mbak Lina, dan sekaligus kita juga membahas tentang sedikit aja masalah PT yang seharusnya PT seperti ini ditutup ya. Tapi sekali lagi kayak gini nih butuh waktu yang panjang banget untuk menutup PT yang tidak tanggung jawab ya, karena mementingkan uang-uang, namun anak buahnya di negara penempatan ini tidak serius atau tidak becus menangani kasus-kasus mereka ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.